dihitung semuanya. Akhirnya ketemulah jumlah output dalam satu negara. Ya, jumlah output dalam satu negara. Di awal-awal video dijelaskan bahwa pada masa pandemi ini pertumbuhan semua negara turun atau negatif. Ya kan? Kenapa? Karena nggak ada produksi. Kenapa nggak ada produksi? Nggak ada permintaan. Kenapa nggak ada permintaan juga? Ya, karena salah satunya apa? Penurunan dari tingkat pendapatan masyarakat. Ya, produksinya nggak ada, kemudian ada pertambahan jumlah orang yang menganggur. Ya kalau orang nganggur tuh nggak dapat duit, kalau nggak ada income, permintaannya pasti berkurang. Tidak ada permintaan lagi untuk barang-barang hasil hutan misalnya. Ya, tidak ada lagi permintaan orang untuk membuat taman. Ya, maka secara keseluruhan output satu negara akan turun. Nah, itu gambaran sederhananya. Bagaimana sebenarnya ketika kita melihat kondisi perekonomian sebelum pandemi dan setelah pandemi akan berbeda sekali. Ya. Oke, saya akan masuk saja ke diskusi deh, diskusi atau pertanyaan-pertanyaan. Tapi sebelumnya saya tambahkan dulu ya, saya tambahkan beberapa informasi ya, beberapa informasi yang kaitannya dengan pertumbuhan supaya kalian lebih paham lagi. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ya, kalau ada pertanyaan silakan. Saya akan share screen dulu. Ya, saya akan share screen. Saya akan share screen. Sebentar. Nanti kalau kalian ada pertanyaan langsung saja ya. Sambil saya share screen ini, kalau ada pertanyaan silakan. Kalau ada pertanyaan silakan. Jangan ragu-ragu, jangan malu, tanya. Ya, silakan tanya ke saya. Ada pertanyaan nggak tentang materi hari ini kan sudah melihat lihat di ini kan di apa namanya sudah lihat di diskusi di bahan kuliah yang saya berikan ya, yang diberikan oleh apa namanya, saya lihat dulu bahan. Kalau ada pertanyaan silakan ya, jangan malu-malu, tanya aja, tanya apa yang menjadi pertanyaan kalian, silakan. Kalau ada pertanyaan silakan Mbak Mas. Saya Pak, izin. Boleh, silakan siapa? Duveras, Pak. Baik, silakan. Saya masih belum bisa ini Pak, masih agak ragu tentang GDP real sama GDP apa satu lagi nominal Pak. Nominal, oke. Oh ya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Baik. Saya berikan penjelasan sebentar. Oke, baik saudara sekalian, saya ambil dari data saya ya. Oke, saya masuk ke ini saja, ke materi untuk GDP real dan nominal. Oke. Karya share GDP
nilai real dan oke. Nah, saudara sekalian, di dalam kita ini sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Ya, oke. Sudah, Pak. Jadi gini, saudara sekalian, untuk melihat atau untuk menghitung. Tadi kan saya contohkan ya, bahwa output itu harus dihitung, ada nilainya. Setiap barang dan jasa yang dihasilkan itu ada nilainya, gitu ya. Pasti ada nilainya. Nggak mungkin kalau barang dan jasa yang dihasilkan itu tidak bisa dinilai. Nah, pertanyaannya cara mengukurnya seperti apa? Ya, cara mengukurnya itu ada dua, ya, ada dua perhitungan. Oke, ada dua perhitungan. Sebentar. Saya masuk ke yang di sini. Jadi cara mengukurnya ada dua perhitungan, ya. Oke, udah masuk ke sini. Sudah kelihatan ya. Nah, perhitungan yang pertama, jadi perhitungan yang pertama itu disebut GDP nominal. Apa itu GDP nominal? Jadi GDP nominal itu mengukur ya nilai dari barang dan jasa yang hitungannya ya yang misalnya gini, harga katakanlah tahun 2020 harga komputer ya, harga komputer itu misalnya 15 juta. Yaitu nominalnya 15 juta. Di total semua. Jadi dari output yang dihasilkan dari output hari ini para analisa. Halo. Oke. Jadi dari output yang dihasilkan ya itu dihitung sesuai dengan harga nominalnya. Ya, sesuai harga nominalnya. Kalau komputer harganya 15 juta, ya 15 juta ya, nominalnya. Oke. Nah, kemudian katakanlah secara keseluruhan output tadi ya dihitung harga sesuai dengan yang ada. Nah, realnya oke, kemudian tahun 2021 katakanlah ya. 2021 nanti di akhir ya, atau di tiap semester, tiap triwulan, di tiap triwulan itu sebenarnya dilakukan perhitungan. Ya, tiap triwulan dilakukan perhitungan pertumbuhan ekonomi. Ada nilai nominal dan ada nilai real. Kalau nilai real, maka ada pembobot tertentu. Jadi barang dan jasa tadi itu diukur berdasarkan harga konstan atau constant price. Ya. Jadi semata-mata karena perubahan kuantitas output fisik, harganya disamakan dengan tahun dasar tertentu. Pertanyaannya, Pak, yang nominal sama real lebih besar yang mana? Pasti nominalnya, realnya biasanya lebih kecil karena dia sudah dibobot dengan harga dasar tertentu. Ya, dia dibobot dengan harga dasar tertentu yang ini. Ya, kalau kalian lihat di PowerPoint-nya. Ya. Nah, kemudian jadi kelihatan ya, udah kelihatan saya ini. Jadi dia dibobot, nah ini, ya, dengan menggunakan harga dasar tertentu. Jadi kalau kemudian kita cermati lagi, ada GDP nominal dan GDP real. Karena
semuanya akan dihitung kalau real itu dengan harga konstan tertentu. Ya. Nah, jadi kan hitung-hitungannya ini gini nih, kalau nominal tadi saya katakan apa? Ya berapa banyak sebenarnya ya kalau nominal itu, ini kita bisa melihat di sini nominalnya, ini ya. Nominalnya itu kita bisa lihat sebenarnya. Ya. Harga dikalikan jumlah P dikalikan dengan kuantitinya. Ditambah, ya kalau satu negara menghasilkan banyak barang dan jasa, yaitu kemudian dijumlahkan semua. Maka ketemu berapa GDP negara A. Itu kalau nominalnya. Sederhananya, kalau saya tanya, kalian punya uang 50.000. Apakah sama nilai 50.000 yang sekarang? Ya, kalau misalnya ini saya punya uang 50.000 nih. Ini nominalnya kan 50.000 nih. Ya, nominalnya 50.000 kan? 50.000. Apakah sama nilai 50.000 3 tahun yang lalu dengan 50.000 yang sekarang? Sama ini nominalnya sama 50.000, tapi kira-kira sama enggak 50.000-nya ini? Jelas Tadi beda. yang nanya siapa? Saya, Pak. Ya, Putra. Sama enggak? Siapa ini panggilannya siapa? Dufer saya, Pak. Ya, Dufer. Sama enggak 50.000 yang sekarang dengan 3 tahun yang lalu sama enggak? Jelas berbeda, Pak. Nah, makanya realnya beda kan? Iya, Pak, berbeda. Nominalnya sama 50.000 nih. Bener enggak? Iya, Pak. Nah, jadi kira-kira samalah logika sederhananya sama dengan bagaimana menghitung GDP. Makanya ada nilai nominal dan ada nilai yang kita sebut real. Gitu. Nominal dan real. Jadi nominalnya adalah yang ya udah berapa P kali Q-nya, tetapi begitu kita masuk ke yang real ya, maka ada pembobot tahun dasar. Ya. Jadi tadi kalau satu negara sederhananya menghasilkan apel ya dan jeruk, outputnya secara keseluruhan berapa, harganya berapa, harga dikalikan kuantiti itu nominal. Tapi kalau real itu nanti harus ada pembobotnya berdasarkan tahun dasar tertentu. Ya. Jadi jumlah apel dan jeruk pada tahun 2016 itu ada kilogramnya. GDP real tahun 2015, berarti harga apel tahun 2015. Ya, GDP real tahun 2016 dikalikan harga real apelnya tahun 2015. Kira-kira begitu. Nah, jadi perbedaannya ya, kalau menggunakan hitungan GDP real ya, ada pembobot tahun dasarnya. Ya. Jadi murni variasinya berdasar apa? Berdasarkan kuantitinya. Kalau harganya kan sudah sama, dibobot sama. Gitu. Gitu kira-kira Dures ya namanya ya tadi ya. Duferes, Pak. Dufresh. Bisa dipahami nggak Dufresh? Berarti kalau kita ngitung yang 2019, jadi tahun dasarnya itu, Pak, tergantung tahun dasarnya. Misalkan tahun dasarnya itu 2014, berarti harga apel tahun 2014 dikali dengan jumlah apel 2019 gitu ya, Pak. Exactly. Jadi tergantung tahun dasar berapa, gitu ya. Tahun dasarnya digunakan tahun dasar berapa, maka itulah kemudian kita gunakan sebagai pengali. Ya, pengali. Nah, nanti biasanya masing-masing ada acuannya, berapa tahun dasar. Ya, tahun dasar yang digunakan tahun dasar berapa, kemudian berapa nilainya. Gitu Dufers, ya. Baik, Pak. Dufers dari perikanan ya? Iya, benar, Pak. FPIK. Sama, juga nanti dalam kondisi pertumbuhan, berapa sih pertumbuhan sektor perikanan juga dihitung semua output perikanan. Ya, semua output perikanan dihitung berapa jumlahnya. Kira-kira gitu. Ya, dikalikan dengan harganya tentunya. Pak, output dari perikanan kan banyak. Iya, nggak apa-apa.
Jadi nanti masing-masing itu memiliki, kalau sama memiliki harga yang nominalnya, tapi begitu realnya ada harga tahun dasar yang digunakan tahun dasar berapa itu ketemu, ada besarannya. Kira-kira gitu, Duvers, ya. Baik Pak, sudah dipahami. Terima kasih Pak. Oke, good. Silakan yang lainnya. Kalau ada yang lainnya, silakan kalau ada yang lainnya. Kalau ada, silakan. Yang masih belum jelas, kalau mau dicek, silakan. Mau langsung menyampaikan, silakan. Izin bertanya Pak. Kalau ada yang, ya silakan. Siapa? Mas Alif ya? Iya, panggil saya Alif. Saya ingin bertanya, masih belum jelas tentang perbedaan GDP dengan GNP. Oke, baik. Perbedaan GDP dengan GNP ya. Baik, terus sekalian, saya share screen lagi. Sudah kelihatan ya. Nah, sekalian, kalau kita melihat beberapa perhitungan, maka kita kemudian bisa nah, ini dia. Jadi, yang pertama dulu, nih, GNP, Gross National Product, by definisi nanti akan saya jelaskan. Dipahami dulu definisinya, merupakan nilai total dari semua barang dan jasa yang diproduksi dari faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk suatu negara dimanapun berada. Oke. Kalau GDP mengukur total output suatu negara secara keseluruhan yang dihasilkan setiap pelaku ekonomi di satu negara. Jadi misalnya begini, di Indonesia itu ekonominya ada yang dihasilkan oleh katakanlah perusahaan-perusahaan domestik. Tapi ada juga perusahaan multinational company yang beroperasi di Indonesia. Oke. Nah, GDP itu mengukur secara keseluruhan dari setiap pelaku ekonomi di satu negara. Ya. Mau perusahaan multinational company yang beroperasi di Indonesia, mau perusahaan domestik yang berinvestasi dan melakukan kegiatan usahanya, mau UMKM, ya, mau private sector dan seterusnya. Nah, sementara GNP merupakan nilai total dari semua barang dan jasa yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk suatu negara dimanapun berada. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya, kata kuncinya faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk satu negara dimanapun berada. Jadi kalau GNP kita juga menambahkan misalnya Alif nih, Alif nanti punya perusahaan perikanan multinational company beroperasi membuka di katakanlah di Malaysia. Nah, gross national produknya berarti produksinya Alif nanti itu dimasukkan ke GNP Indonesia, ya, karena kita punya resources di luar yang kemudian dihitung masuk ke kita. Pertamina, ya, selain produksi di Indonesia misalnya, dia juga bekerja sama membuka ladang minyak, ya, yang kemudian menghasilkan minyak mentah, katakanlah seperti itu di satu negara. Nah, itu dihitung juga menjadi pendapatan kita. Gross national product kita. Itu sebagai gross national output kita. Kira-kira gitu Alif. Bisa dipahami? Bisa Pak. Jadi saya. Jadi Silakan lanjut.
Kalau GNP itu ngitung yang nasionalnya sama yang multinasionalnya ya? Kalau GDP itu seluruh aktivitas yang ada di Indonesia itu dihitung. Ya, GDP yang ada di Indonesia saja. Kalau GNP tadi misalnya Alif punya perusahaan ya di Malaysia, punya perusahaan di Brunei, punya perusahaan di Thailand. Nah, itu outputnya dihitung sebagai bagian dari GNP-nya Indonesia. Gitu. Ya. Ini kata kuncinya faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk suatu negara dimanapun berada. Kita warga negara Indonesia punya faktor produksi apa di luar? Nah, itu dihitung sebagai GNP. Kira-kira gitu, Alif. Bisa dipahami, Alif? Baik, Pak. Bisa dipahami. Oke. Baik, terima kasih. Berikutnya, siapa kalau ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Pak. Boleh, Fitria. Kan kalau tadi itu GNP merupakan nilai total dari semua barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk dari suatu negara dimanapun dia berada ya, Pak. GNP ya. Nah, misalnya kalau ada multinasional ya, yang misalnya perusahaan asing yang bekerja di Indonesia, nah itu yang maksudnya pasarnya di Indonesia gitu. Jadinya kalau itu dia dihitung juga nggak Pak di GNP, kan bukan punya penduduk Indonesia. Ya. Nah, kalau GNP ya, kalau kita ngitungnya GNP ya, berarti misalnya perusahaan yang misalnya katakanlah perusahaan dari Jerman ada di Indonesia, maka dia nanti menjadi bagian GNP, GNP-nya Jerman kan? Gitu. Iya, Pak. Ya. Nah, tapi kalau GDP, ya GDP itu Jerman menghasilkan output berapa di Indonesia, nah itu dihitung sebagai bagian GDP kita. Gitu. Jadi kalau sekali lagi GNP itu faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk satu negara dimanapun berada. Mau di Indonesia, mau di kawasan Asia Tenggara, mau di Eropa, dan seterusnya itu nanti dimasukkan ke dalam perhitungan GNP. Itu, Fitria. Baik, Pak. Berarti misalnya perusahaan Jerman tadi itu, misalnya pas Indonesia ngitung GNP berarti nggak dimasukin kan ya Pak? Yang punya perusahaan luar itu. Berarti hanya perusahaan yang memang punya penduduk Indonesia saja ya Pak? Ya, gitu ya. Baik Pak, gitu. Terima kasih Pak. Sama-sama Fitria. Kamu tinggal di mana Fitria? Di Bogor Pak. Oh, kalau Bogor mah insya Allah sinyal bagus ya. Oke, silakan berikutnya. Ada pertanyaan enggak? Tanya sepuasnya, mana yang belum paham. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Dea. Tadi kan udah dijelasin ya Pak, pengertian dari GNP sama GDP. Nah, kalau misalkan suatu negara itu nilai GNP-nya lebih kecil daripada GDP atau nilai GNP-nya lebih besar daripada GDP, itu berpengaruh nggak Pak sama negara tersebut? Terima kasih. Oke. Berpengaruh terhadap apa, Dea? Negaranya. Jadi kalau misalkan si negara itu punya nilai GNP yang lebih kecil terhadap GDP-nya, si negara tersebut tuh kenapa gitu Pak? Oke, jadi gini ya. Biasanya yang menjadi perhitungan dari perbandingan output negara-negara itu adalah GDP, Gross Domestic Product. Ya, aktivitas ekonomi yang ada di satu negara itulah yang biasanya kemudian dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, makanya kalau kita lihat dalam komponen dalam komponen pendekatan pengeluaran, ya, perhitungannya ada konsumsi, ada investasi, ada government expenditure, ada export import atau neto. Nah, investasi ini kan berarti mengundang negara lain, bisa dari dalam yang disebut
domestic direct investment atau dari luar yang disebut foreign direct investment. Jadi bagaimana mengundang investor untuk datang ke Indonesia misalnya. Sempat kalian pasti baca berita bahwa pemerintah Indonesia mengundang Tesla untuk berproduksi di Indonesia. Mengundang Tesla untuk memproduksi baterai di Indonesia. Ini kaitannya dengan investasi. Makanya dia nanti akan masuk perhitungannya ke GDP. Ini kira-kira gitu ya. Nah, jadi kita berusaha untuk bisa menarik investasi, karena investasi ini bagian dari perhitungan pendapatan nasional atau output, ya, ini GDP ini dari sisi pengeluaran. Jadi yang lebih biasa digunakan itu adalah GDP. Gitu kira-kira Dea. Baik Pak, terima kasih. Bisa dipahami ya? Iya bisa Pak. Oke. Berikutnya silakan kalau ada pertanyaan yang lainnya. Izin bertanya, Pak. Silakan, siapa? Saya, Pak. Ya, silakan Sesa. Maksudnya ini Pak, di GDP per kapita itu kan ada poin bahwa bukan merupakan distribusi pendapatan. Itu maksudnya gimana Pak? Masih kurang paham Pak. Baik. Saya jelaskan. Yang di mana ya? Nah, ini. Jadi GDP per kapita. GDP per kapita kan begini ya. Ada seseorang yang pendapatannya ya, pendapatannya misalnya 100 juta per bulan, ada yang misalnya 10 juta per bulan. Oke. Nah, kalau dijumlahkan, dirata-ratakan, ya 100 plus 10, 110 dibagi 2. Berarti per kapitanya berapa? 55 juta. Oke, 55 juta. Ini tidak menunjukkan bahwa masing-masing individu tadi 50, itu kan rata-rata per kapita, rata-rata per orang, 55 juta. Tetapi faktanya tidak 55 juta kan? Karena yang satu tadi memiliki pendapatan yang tinggi, yang satu pendapatannya hanya 1/10-nya. Jadi dia bukan ukuran distribusi pendapatan. Oke, bukan ukuran distribusi pendapatan. Ya, nggak bisa mengukur karena kalau namanya rata-rata itu pasti ada yang atas, ada yang tengah, ada yang bawah. Sehingga kalau yang atas itu banyak, yang bawah ini ketarik ke atas. Kan kira-kira gitu. Nah, makanya dia bukan ukuran distribusi pendapatan. Ukuran distribusi pendapatan yang lainnya, ya, ukuran distribusi pendapatan yang lainnya, saya pindah ke kamera, mudah-mudahan kalian bisa melihat coret-coretan saya ini. Bentar ya. Karena saya sebenarnya terus terang juga rindu untuk bertemu langsung dengan kalian. Oke, ini mudah-mudahan kelihatan. Papan tulis saya kelihatan nggak? Papan tulis saya kelihatan? Kelihatan nggak papan tulis saya? Kelihatan Pak. Terlihat Pak. Terlihat Pak. Jadi nanti untuk ukuran distribusi, ya itu ada yang disebut nanti Gini rasio. Wah, nggak kelihatan ya? Tulisan saya nggak kelihatan jelas ya? Iya Pak, kurang terbaca. Ada tulisan Gini rasio.
Jadi ada namanya Gini rasio. Itu ukuran pendapatan. Ya, itu ukuran pendapatan namanya Gini rasio. Tapi sekali lagi tadi bahwa GDP per kapita itu bukan ukuran distribusi pendapatan. Ya, dia bukan ukuran distribusi pendapatan. Kira-kira gitu bisa dipahami enggak? Bisa dipahami? Bisa, berarti GDP per kapita itu selalu ya Pak, selalu bukan distribusi pendapatan gitu ya Pak? Nggak bisa berubah? Bukan. Jadi bukan. Dia bukan merupakan ukuran distribusi pendapatan. Ya, karena dia tadi pendapatan per kapita, pendapatan orang per orang dijumlahkan terus dirata-ratakan dengan jumlah penduduk Indonesia. Ya, dirata-ratakan dengan jumlah penduduk Indonesia. Indonesia sekarang kurang lebih berapa? Sekitar hampir 4.000 pendapatan per kapita per tahun. Ya, kalau dikalikan katakanlah 14, $1 itu 14.000 rupiah, kira-kira kan berarti sekitar 56 juta per tahun per orang. Ya. Tapi kan ada yang di atas itu, ada juga yang di bawah. Pendapatannya 56 juta per tahun. Kan kira-kira gitu. Ya. Nah, Indonesia GDP-nya besar memang, ya. GDP Indonesia itu nanti akan masuk atau saat ini kalau kalian pernah membaca bahwa Indonesia itu bagian dari negara G20. Ya, G20 itu adalah negara-negara dengan GDP terbesar. 20 negara dengan GDP terbesar. Indonesia masuk ke G20. Ya. Makanya tidak semua negara. Di negara Asia Tenggara, Singapura kalau tidak salah dan Indonesia, yang lain nggak masuk. Ya. Nah, Indonesia diprediksi ukuran ekonomi, jadi output tadi ya pertumbuhan diperlukan oleh satu negara karena dia akan memperbesar output. Makanya tadi di kurva kemungkinan produksi kan terlihat, KKP kan terlihat bisa bergeser, ya kan? Outputnya bisa bergeser. Nah, oleh karenanya itu juga dikatakan size of economy. Indonesia size of economy tahun 2030 itu diprediksi sekitar 7 terbesar dunia. Size of economy-nya. Tetapi tentu persoalan yang berikutnya yang harus kita perhatikan, bagaimana pendapatan itu terdistribusi. Ya, terdistribusi agar mampu mengatasi persoalan pengangguran, persoalan kemiskinan. Gitu kira-kira, Sesa. Ya. Bisa dipahami, Sesa? Bisa Pak, bisa. Terima kasih Pak. Oke. Baik, berikutnya silakan ada pertanyaan enggak? Saya senang kelas kalau aktif ini saya senang banget ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Silakan. Perlu saya ulang lagi enggak konsepsinya? Boleh, Pak. Perlu? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh. Nah, saya ulang lagi ya. Saya ulang. Baik banget, ya Allah. Semoga panjang umur selalu ya Pak. Oke. Yang penting, nah, ini dulu kita melihat. Ya, kita melihat bahwa di grafik ini terlihat bagaimana pertumbuhan triwulanan. Ya, begitu pandemi negatif. Ya, begitu pandemi negatif. Pertanyaan berikutnya, bagaimana pertumbuhan ekonomi itu? Saudara sekalian, masing-masing negara itu punya resources, punya sumber daya. Bagaimana sumber daya itu dialokasikan untuk menghasilkan barang dan jasa? Kira-kira kan gitu. Ya, Pak, apakah Indonesia nanti juga akan terus barang dan jasanya naik? Yes, akan terus naik. Ya. Satu sisi saja kita bisa melihat bahwa misalnya dari jumlah penduduk 280 juta orang, kita bicara kebutuhan pokok pangan. Ya. Pasti akan ada tambahan permintaan terus dari pangan. Nah,
ada tambahan permintaan dari pangan, maka mau tidak mau produksi juga harus ditingkatkan. Kan kira-kira gitu. Sehingga pasti output juga akan tumbuh. Maka kalau kalian lihat sektor pertanian di masa pandemi ini pertumbuhannya apa? Tetap positif. Kenapa tetap positif? Ya karena demand untuk pertanian itu masih tetap ada. Demand untuk produk-produk pertanian itu masih tetap ada. Nggak mungkin orang nggak makan. Gitu ya. Nah, jadi resources nanti kalau kita lihat yang di sini, ini resources ini akan bisa terus meningkat. Produksi barang dan jasa bisa terus meningkat. Ya, dari titik A mau ke titik B atau titik C. Ini tergantung dari kurva kemungkinan produksi. Nah, harapannya Indonesia itu akan atau pendapatan penduduk Indonesia akan terus meningkat. Kalau pendapatan meningkat, pasti juga akan ada permintaan barang dan jasa yang lebih banyak. Kira-kira gitu kuncinya. Nah, maka kita bisa juga, ini tadi saya katakan sekalian, ini GDP kita sudah 4.460 ya. Kira-kira sekitar itu. Oke, ini konsep tadi sudah GDP nominal, GDP real itu sudah kita diskusikan. Jadi pasti di dalam data-data yang diterbitkan oleh BPS itu ada dua, yang nominal dan yang real. Ya, yang nominal dan yang real. Kemudian GDP potensial dan GDP aktual. Kalau kalian lihat, ya, misalnya diprediksi pertumbuhan ekonomi kita pada saat 2021 ini ada yang memprediksi 5,4% atau 5,3%. Potensinya bisa ke sana. Ya, tetapi nanti aktualnya berapa? Aktual yang benar-benar dihasilkan berapa? Apakah 5,3% pertumbuhannya atau sekitar hanya 4 sekian persen? Jadi pertumbuhan outputnya, nah itu total outputnya. Nah tentu ada gap antara yang potensial dan yang aktual. Yang potensialnya tadi hanya sekitar berapa? Potensialnya misalnya 5,3%, aktualnya hanya sekitar 4, sekian persen. Ada GNP gap. Nah berarti GDP gap-nya itu menunjukkan berapa tingkat penganggurannya. Karena asumsi dari potensial itu kalau seluruh resources digunakan, full employment, semua orang bekerja, berarti nggak ada yang menganggur. Kalau nggak ada yang menganggur, berarti kan ada full capacity produksinya, pendapatan masyarakatnya juga semua mendapatkan pendapatan yang itu bagian dari sumber untuk konsumsi. Kira-kira gitu. Ya. Nah, terus berikutnya, ini pendekatan perhitungannya, ada pendekatan nilai tambah, ada pendekatan pengeluaran, ada pendekatan penerimaan. Ini flow-nya kira-kira. Ya, jadi flow-nya, bagaimana flow antar aktivitas. Ada yang domestik, kemudian ada government, ya, ada domestik pun ada domestik rumah tangga, ada produsen. Kira-kira semua ada alirannya. Ya, semua ada alirannya. Di situ juga ada lembaga atau sistem keuangan. Ya, lembaga atau sistem keuangan yang berfungsi di dalamnya. Ya, kira-kira gitu. Kemudian kalau kita ini nilai tambah. Jadi kalau kalian lihat, ya, kalian cermati, insya Allah minggu depan saya siapkan papan tulis yang lebih baik lagi supaya nanti saya bisa coret-coret seperti hanya saya berikan kuliah langsung ya dengan kalian. Nah jadi kalau pendekatan nilai tambah intinya begini. Tadi misalnya teman-teman dari kehutanan, ya, ada produk yang berbasis hasil hutan kayu. Ya. Dari kayu itu ternyata kemudian menjadi mebel. Ya. Itu kan pasti ada prosesnya. Diolah, dipelitur, dan seterusnya. Nah, itu ada nilai tambahnya. Jadi nilai tambah, nilai total output dikurangi dengan input-inputnya. Ya. Karena untuk menghasilkan mebel, itu pasti ada tambahan input yang lain. Tidak mungkin kayu begitu saja. Ya.
dipoles, kemudian diolah dulu, ya. Ada aktivitas-aktivitas yang menyertai sebelum masuk ke dalam produk akhir yang siap dikonsumsi. Kira-kira begitu. Itu pendekatan nilai tambah. Kalau pendekatan pengeluaran ini yang juga sangat penting, bahwa permintaan untuk output domestik atau GDP itu sangat dipengaruhi oleh apa? Oleh konsumsi, oleh investasi, oleh government expenditure, oleh ekspor dan impor. Nah, saudara sekalian, sebenarnya dari formulasi ini, ya, kita bisa menganalisis persoalan kenapa pandemi itu menurunkan pertumbuhan ekonomi. Misalnya dari aspek konsumsi tadi saya katakan, ketika orang mobilitasnya dibatasi, maka pasti jasa transportasi akan turun, berkurang. Permintaan terhadap jasa rekreasi pasti akan berkurang. Biasanya kalau rekreasi, itu juga ada pengeluaran untuk membeli souvenir dan seterusnya. Rentetannya panjang. Di ilmu ekonomi, itu juga nanti kita bisa melihat berapa multiplier effect ketika satu sektor itu berkembang atau ketika satu sektor itu turun permintaan. Akan terimbas sektor-sektor yang lain. Itu dari kacamata konsumsi. Konsumsinya turun, pasti Y-nya nanti juga turun. Investasinya turun, tadi diharapkan perusahaan luar negeri masuk untuk bangun pabrik macam-macam, tapi kan nggak mungkin. Kenapa? Karena mobility restriction, ada pembatasan mobilitas, ditunda investasinya. Apalagi kita bicara ekspor impor, nggak mudah barang masuk ke luar satu negara, karena betul-betul bordernya ditutup. Itu yang akan mengakibatkan akhirnya Y itu turun, output nasional itu akan turun, sehingga pertumbuhan ekonomi turun. Ya, itu untuk menjelaskan bagaimana pentingnya kalian memahami dari formulasi Y sama dengan C plus I plus G min in X and X, itu bisa menjelaskan fenomena kenapa pandemi itu mengakibatkan penurunan ekonomi satu negara. Bisa dipahami ya? Berikutnya, kalau kita lihat, nah ini tadi dari sisi pengeluaran, jadi ada berbagai sektor, ya, komponen GDP-nya ada sektor-sektornya, ya. Ini tadi konsumsi rumah tangga, ya, konsumsi pemerintah, yang untuk aspek pengeluaran. Jadi kalau kita lihat dari sisi pengeluaran, ini berdasarkan harga konstan. Nah, jadi pertanyaan di awal tadi, harga konstan yang dimaksud kalau kita lihat data di sini, harga konstannya harga konstan tahun 2010. Jadi GDP tahun 2014, 2015 dan seterusnya itu dihitung berdasarkan harga konstan tahun 2010. Ya. Oke. Itu juga yang ini data ini menunjukkan seperti itu, ya, data-datanya. Nah, ini juga ada pendekatan penerimaan. Jadi kalau kita lihat tadi household, orang bekerja, maka ada salary yang diterima. Ya, kemudian juga ada faktor-faktor produksi yang digunakan, maka ada sewa dari faktor-faktor produksi yang digunakan. Karena tadi ada financial system yang juga menggunakan financial system yang memberikan salah satu pilar untuk pembangunan, terutama ketika misalnya apa, kebutuhan pendanaan, pasti ada kewajiban untuk membayar bunga, ya, yang itu penerimaan bagi lembaga keuangan. Pengusaha beraktivitas menghasilkan mebel, menghasilkan produk olahan ikan, ya, menghasilkan banyak komoditas, maka ada profit yang diterima. Nah, itu adalah dari pendekatan penerimaan. Sebenarnya dari pendekatan penerimaan kita juga bisa melihat bahwa GDP
pertumbuhan ekonomi turun. Kenapa? Satu, banyak orang yang kemudian tidak bekerja, pabrik tutup, usaha berkurang karena nggak ada permintaan. Pasti wages atau salary yang diterima itu berkurang, atau bahkan kemudian ada yang tidak menerima. Bayaran terhadap faktor-faktor produksi juga nggak ada, rentnya turun. Tidak ada yang meminjam di perbankan, maka tidak ada penerimaan. Pengusaha juga tidak bisa menghasilkan produk barang dan jasa secara lebih banyak lagi atau tidak sama ketika dibandingkan masa sebelum pandemi, pasti profitnya turun. Maka GDP pada saat pandemi turun. Nah, itu bisa dijelaskan dari sisi pengeluaran tadi dan dari sisi penerimaan. Oke? Nah, ini data-datanya saja, struktur pertumbuhan. Ini deflator, ya ada deflatornya. GDP deflatornya itu sebagai nanti yang menjadi perhitungan. Nah, itu kira-kira saudara sekalian sekedar review. Masih ada kira-kira kita berakhir kan 16.40 ya. Ada 5 sampai 7 menit kalau ada pertanyaan silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Bisa dipahami apa yang tadi saya sampaikan? Sensa bisa paham? Bisa, Pak. Sekar Ayu bisa paham? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Nah, sebelumnya ya konsep-konsep tadi tolong dipelajari ya, kalau tidak ada pertanyaan. Terus saya ingin masukan dari kalian. Kalian lebih prefer diskusinya melalui WA group atau seperti tadi saya langsung memberikan? Seperti tadi. Lebih ke memberikan sih, Pak, menurut saya. Lebih kemana, Alif? Lebih ke ini apa? Diskusi ini apa? Seperti ini lewat studio. Oke ya, insya Allah minggu depan saya siapkan whiteboard yang lebih baik di studio kecil saya, sehingga saya bisa nulis-nulis juga kalau diperlukan ya, supaya saya seolah-olah berhadapan langsung dengan kalian. Kami juga udah rindu nih, dosen-dosen udah rindu dengan kalian juga ya. Oke, ada pertanyaan itu yang jadi kita minggu depan insya Allah ketemu lagi kita diskusi melalui Zoom ya, tapi kalian baca dulu. Bisa saja nanti saya review lagi untuk kalian supaya lebih paham, ya kalian lebih paham. Kemudian nanti kita diskusi, ya kita diskusi lagi. Kalau nilai belum keluar ya, nilai UTS ya? Belum, Pak. Belum. Dan mudah-mudahan nilainya bagus-bagus. Ini kalian juga belum pernah ketemu dengan teman-teman satu angkatan dan satu departemen kan, ketemunya ya lewat Zoom aja kan, ya berdoa lah, kita berdoa mudah-mudahan pandemi segera berakhir sehingga kita bisa kumpul lagi, ketemu. Saya meyakini sepenuhnya apalagi mahasiswa PPKU pasti rindu lihat kampus, karena belum pernah lihat kampusnya, terutama kalau yang di luar Bogor, dari Bogor mungkin pernah lihat ya. Kalau dari luar Bogor tuh mungkin belum pernah masuk kampus. Hari ini ada ujian yang diberikan. Kalau kami dosen-dosen giliran masuk, tapi saya sebagai dekan biasanya saya lebih sering ke kampus, gitu ya, nengok kampus. Yang biasanya ruangan kuliah ada mahasiswa ini kosong, gitu. Tapi ya kita harus dinikmati, kita syukuri karena memang mungkin ini banyak hikmahnya ya, banyak hikmah. Kalian juga harus bersama keluarga dulu. Kalau misalnya situasi memungkinkan tahun depan kalian sudah ada di Bogor. Mudah-mudahan. Oke, ada pertanyaan enggak? Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, saya punya pendapat yang terkait itu ya pembelajaran kemarin kan kita nggak ada yang namanya soal buat refleksi pemahaman gitu ya. Nah, karena itu karena kita nggak punya
responsi gitu, nggak dapat jam responsi. Ya, ya. Ya ini memang ada satu apa ya? Karena kalian hanya 2 SKS, gini aja. Saya menyarankan ke kalian, kalian bisa koordinir lah, ya misalnya grup ST25 ini, ya ST25 nulis saja dikoordinir oleh Sensa. Kami memerlukan responsi, gitu ya. Kalau mahasiswa yang menyampaikan itu tentu insya Allah mudah-mudahan akan bisa dipertimbangkan. Jadi kurikulumnya kan bisa kemudian kita adjust lagi agar ada responsi, kan kira-kira gitu ya. Sampaikan aja Mas Alif, ya dikoordinir aja menyampaikan yang itu kemudian diketahui katakan oleh satu kelompok ST25. Kami menyadari sepenuhnya ekonomi itu biasanya perlu pendalaman. Apalagi kalau nanti hitung-hitungan gitu ya, nggak mungkin tanpa responsi itu agak susah memang. Tanpa responsi agak susah. Kalian perlu dan harus belajar ekstra sendiri. Kira-kira gitu. Itu Alif dikoordinir aja Sensa, ya dikoordinir. Misalnya kelompok ini memerlukan responsi, sampaikan ke koordinator. Nanti koordinator pasti juga akan sampaikan ke saya, dekan, meskipun saya sudah langsung menerima masukan dari kalian ya, tapi tentu akan kami perhatikan. Kira-kira gitu. Ya. Oke, ada lagi nggak masukan catatannya? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. 2 menit lagi nih. Saudara sekalian, saya dulu angkatan 25. Ya, saya angkatan 25. Saya asli dari Semarang. Ya, saya asli dari Semarang. Nggak tahu situasinya ada nggak yang dari Jawa Tengah. Dan saya saya S1, S2 saya di IPB, S3 saya di Jerman. Ya, saya alhamdulillah sudah guru besar di bidang ekonomi pembangunan. Jadi mudah-mudahan nanti ilmu saya selama kita berdiskusi ini bisa saya transfer ke kalian gitu ya. Dan biasanya pada saat kuliah itu saya juga tidak semata-mata hanya materi perkuliahan. Saya banyak juga memberikan sharing pengalaman-pengalaman agar ini menjadi bagian penting bagi kalian. Ya, karena kalian, saya selalu tekankan, anak-anak milenial ini adalah generasi emasnya Indonesia yang akan membawa Indonesia maju, gitu ya. Yang akan bawa Indonesia maju nantinya. Kalian, bukan saya. Saya hanya bagaimana bisa memberikan support, ya, memberikan support untuk anak-anak generasi milenial ini akan menjadi pilar penting bagi pembangunan bangsa. Ada pertanyaan enggak? Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan. Ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau dengan saya jangan malu ya, tanya aja. Kalau perlu sampai saya nggak bisa jawab pertanyaan kalian gitu, nggak apa-apa. Ya, tanya aja. Ya, ditanya, jangan nggak usah malu. Pak, saya ingin tanya ini. Pak, saya ingin diskusi ini, silakan. Kalau kemudian konteksnya masih di dalam mata kuliah kita, nanti kita bisa kembangkan ke dalam berbagai hal lainnya. Baik, tidak ada pertanyaan ya. Jangan lupa mengisi daftar hadir, karena bagaimanapun daftar hadir masih diperlukan. Saya kira itu, terima kasih semuanya. Sampai ketemu minggu depan, insya Allah kita pakai Zoom ya. Nanti saya akan siapkan whiteboard yang lebih baik di ruangan kecil studio saya di rumah. Kalau kalian mau belajar sebenarnya materi perkuliahan yang saya berikan semester-semester lanjut itu di YouTube saya, di Nuriartono. Kalau kalian mau ngikutin aktivitas saya, ikut di Instagram saya. Instagram saya juga Nuriartono. Saya nggak kalah dengan anak-anak milenial, punya Instagram juga. Ya, oke ya, saya kira itu. Kalau tidak ada pertanyaan, sampai ketemu lagi minggu depan. Insya Allah seperti biasa kalian
lihat videonya dulu, kemudian diskusi. Kalau satu saat Pak, kita ingin melalui WA saja silakan. Tapi saya kira kalau diskusi interaktif ini menjadi lebih enak gitu ya. Saya lebih senang diskusi interaktif begini. Apalagi nanti kalau saya udah bisa mulai gambar-gambar kurva dan seterusnya. Oke ya, saya kira itu, dan tentunya bagi teman-teman yang di Indonesia bagian timur, saya kira ini sudah waktunya berbuka puasa bagi yang menjalankan ibadah saum Ramadan. Indonesia bagian tengah juga menjelang buka. Indonesia bagian barat masih 1 jam lagi, harus bersabar. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih. Waalaikumsalam.